La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amara bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar wa huwa khalifatullah wa khalifatu rasulih wa khalifatu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang mulia, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak yang mulia. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala telah beri kita kerja yang besar, Pak. Kerja yang akan menjadikan kita ini umat terbaik. Nah, umat terbaik nih, Pak. Jadi hamba Allah terbaik, pegawai terbaik, petani terbaik, nelayan terbaik, suami terbaik, istri terbaik, negara terbaik, Pak yang mulia. Nah, kalau kita buat kerja dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, dulu Pak, para sahabat menjadi umat terbaik. Kalau segi ilmu, pendidikan, bangunan, kota, kendaraan, jauh pada kita. Nah, kenapa Pak para sahabat umat terbaik? Karena mereka buat kerja dakwah. Jadikan dakwah maksud hidup, Bapak yang mulia. Nah, sehingga seluruh dunia, Pak yang mulia, tunduk dengan mereka. Bukan manusia, Pak, binatang, matahari, air, gunung, semua tunduk sama sahabat, Bapak yang mulia. Hari ini karena kita tidak buat kerja dakwah sungguh-sungguh, Pak yang mulia, semua jadi musuh kepada kita. Bukan orang kafir, Pak, orang Islam jadi musuh kepada kita. Langit, bumi, matahari, gunung, Pak, musuh sama kita. Gunung meletus, Pak yang mulia. Nah, kalau dulu, Pak, dikatakan orang-orang Islam, Pak yang mulia, ditakuti, disegani. Orang-orang kafir takut sama orang Islam. Nah, ini terbaik, Pak. Kalau dulu, Pak yang mulia, orang kafir takut sama orang Islam, hari ini orang Islam takut sama orang kafir. Bahkan takut sama istri, Pak yang mulia. Takut sama takaza, Pak yang mulia. Ini kan, Pak. Karena Nabi mengatakan orang yang takut kepada Allah, semua makhluk akan takut sama kita. Jadi Bapak Allah Ta'ala, jadi ini Pak, mana nggak ada jalan lain untuk mengubah dunia ini, Pak, ya dengan dakwah saja. Kul hadisabili ad'u ila Allah. Untuk mengubah dunia, Pak yang mulia, ya dengan dakwah saja. Imannya rusak, ibadat, muamalah, semuanya rusak nih, Pak. Nggak usah macam-macam teori, Pak. Gak usah macam-macam kitab, buat dakwah saja sudah akan jadi baik semua, Pak. Para sahabat gak kenal, Pak, Bukhari, Muslim, itu sitah macam-macam gak kenal, Pak. Yang penting buat dakwah, tak aja pergi, tak aja ada pergi, Pak, jadi umat terbaik. Salah, Pak ya? Iya itu. Walaupun hafal semua kitab, kalau nggak dakwah, hurimat bakil wahyi, akan diharamkan keberkahan wahyu. Itu aja sudah. Nah, Pak ya, udah pasti itu pondok terbaik kalau dia buat dakwah. Tapi kalau pondoknya belajar nggak keluar Pak, guru nggak keluar, jadi pondok terburuk nanti dikatakan. Jadi ada tentang dakwah, sekolah, dosen, Pak yang mulia, Pak Pami, Pak, keliling Pak, seluruh Sumatera Utara, dosen S3, Pak yang mulia, dengan sibuk tak aja dia jadi dosen terbaik Sumatera Utara. Ini bukti, Pak, dikatakan. Intinya kalau kita buat dakwah umat terbaik. Kalau kita nggak dakwah, Pak yang mulia, kita umat yang jelek, Pak yang mulia, di mata Allah dan di mata makhluk yang lain. Kita ini khalifah, Pak, di muka bumi, bukan main-main. Kita ini khalifah di muka bumi. Man amara bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah pada munkar, mereka adalah khalifahnya Allah, khalifahnya kitab, khalifahnya Rasul. Apa itu khalifah? Dutanya Allah, dutanya Rasul, dutanya kitab. Sekarang kita duta kayu, duta batu, duta beras, duta macam-macam duta lah. Ya, apa kerja? Duta semen, Pak yang mulia. Duta istri, duta anak, Pak yang mulia. Kita ini duta Allah Subhanahu wa taala, Pak yang mulia. Maka Pak yang mulia, maka nggak ada jalan lain untuk mengubah, Pak,
Kata Haji Imam rahmatullahi alaihi, dakwah satu-satunya jalan, Pak. Nah, macam mana bisa mengubah semuanya, Pak yang mulia? Akan jadi bagus. Maka alhamdulillah Pak yang mulia, usaha dakwah sudah jalan. Sudah jalan Pak yang mulia. Alhamdulillah dengan adanya orang-orang korban Pak yang mulia, maka terbangunlah markas-markas Pak di tempat kita. Markas kita Pak yang mulia. Jadi markas ini adalah salah satu alamatul kabuliyat, tanda-tanda diterimanya dakwah Pak di tempat kita. Kita bisa bayangkan Pak, kata Maulana Sa'ad, ahbab Pak yang nggak ke markas malam Sabtu Zahri, dia sudah terputus daripada hubungan dakwah. Terputus dakwah dikabarkan. Jadi apa yang mulia, kita bisa nggak ada suasana agama Pak kalau nggak ada markas. Tapi markas bukan maksud Pak yang mulia. Bukan maksud Pak. Jadi markas ini Pak dikatakan adalah bukan bangunan sebut, tapi apa, amalan. Bapak yang mulia, di zaman Nabi SAW ketika buat dakwah, Nabi buat markasnya kecil saja. Di rumah siapa? Arkam bin Arkam. Tapi 3 hidup amalannya Pak. Fikir hari-hari, gerak hari-hari, doa hari-hari. Dari rumah Arkam bin Arkam, pikir hari-hari. Fikir macam mana tamu-tamu datang Pak yang mulia, dakwah kepada Islam Pak yang mulia. Yang kedua, gerak hari-hari. Gerak hari-hari Pak, gerak hari-hari. Yang ketiga adalah Pak yang mulia, doa hari-hari. Fikir hari-hari Pak dikatakan macam mana setiap mahala, setiap ahbab ada hubungan dengan markas, datang ke markas. Ini Pak yang mulia. Itu kenapa kita perlu ada absensi malam markas hari. Ada formulir absensi mana-mana nggak datang mahalanya. Itu takajakan didatangi. Datangi Pak mereka ini. Datangi mereka ini. Bapak yang mulia. Jadi Pak yang mulia, kemudian gerak hari-hari. Udah tahu datanya, kita gerakkan, kirim orang dari markas, dikirim orang dari halqah, dikirim orang Pak yang mulia, untuk bagaimana mereka bisa datang ke markas. Yang ketiga adalah doa hari-hari Pak yang mulia, macam ini markas itu bisa hidup. Maka Pak yang mulia, maka dengan seperti ini maka akan berkembang yang mentala. Tapi Pak yang mulia, memang dalam Musyawarah Nizam Bulan dikatakan ketika itu Pak Decep almarhum Pak yang mulia ngajukan markas Indonesia. Sebelumnya Pak ada Kalkuzari dulu. Kalkuzari tentang bagaimana amal markas di Indonesia ini. Ada lebih kurang 200 lebih Pak malam markas. Tapi setelah mereka Kalkuzari Pak masih sedih. Kenapa? Rata-rata Pak amal markas di Indonesia tidak sesuai dengan arahan masa kita. Ada takrirnya jam 6. Yang dengar santri, anak-anak suruh dengar. Anak-anak dengar Pak. Sekarang Pak malam markas itulah malam utama, asar itu. Bayan asar itu itulah yang utama sekali. Kalau di Nijamuddin, di Kakril Pak, di mana-mana kalau malam markas itu Pak dikatakan yang utama itu asar dan subuh. Kalau maghrib itu ya biasa-biasa aja Pak dikatakan. Asar itu Pak. Sekarang di Marelan kadang Pak Ali, Pak Jubair, Sabibullah Pak yang mulia ini ya. Kalau di Kebun Jeruk sekarang sudah mulai Ali Mafuzi. Dia Pak yang mulia, ngapa ya? Malam markas asar itu Sofyan Sore, Abdu, Pak Khairul. Begitu Pak sekarang. Ini arahan dari masa kita. Jangan orang-orang yang 40 hari nggak bisa Pak. Jadi bayan utama markas itu adalah asar dan subuh Pak yang mulia. Supaya ramai-ramai datang. Ini yang datang anak-anak. Yang anak-anak lah yang bayan. Ini bukan takrir, bayan asar dulu Bapak. Bayan asar. Di Tapsel bayan asar siapa? Ustadz Faisal, Ustadz Ridwan, Pak Mahmud, Pak yang mulia. Setelah bayan ini orang-orang datang cuman maghrib aja. Macam wiritan, macam acara apa namanya? Takbir akbar. Rame-rame datang, mau makin datang. Udah makan masuk sedap bayarnya, makan lagi, itu pulang. Sama Pak, hari ini Pak rata-rata malam markas seperti mana acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi Pak yang mulia. Pak yang mulia, Maulid Nabi, bawa istri, bawa anak supaya bisa pulang. Ya kan Pak, supaya bisa pulang Pak yang mulia. Ini anehnya itu. Nggak ada Pak malam markas bawa istri, nggak ada arahan bawa istri malam markas, nggak ada supaya bisa pulang. Pak yang mulia, jangan ada. Niatnya sudah salah Pak. Kalau dia mati pulang lah. Tapi kalau dia itikaf mati itikaf. Salah Pak ya. Jadi ini seperti ini markas Pak. Sekarang asar markas itu penting. Pak yang mulia, jam 6
Kadang-kadang nggak ada pun takrir aja sebentar 10 menit. Lepas itu nanti adu sama bahasa Indonesia. Pak yang mulia. Nah, yang itikaf Pak yang mulia kadang-kadang banyak tiang daripada orang itikaf. Jadi apa yang ini masalahnya besar sekarang Pak. Aneh Pak, aneh. Aneh Pak kalau nelayan itu nggak betah di laut. Petani itu nggak betah di ladang. Pegawai nggak betah di kantor. Pedagang nggak betah di toko. Lebih aneh lagi kalau ahbab nggak betah di markas. Nggak betah di markas, ini kan aneh bin ajaib Pak. Nggak betah di markas, nggak betah. Seminggu mau cepat pulang aja Pak. Masya Allah, nggak betah di markas Pak. Betahnya di mana? Kedai kopi, warung, Pak yang mulia. Warung Pak. Main-main Facebook, YouTubean, itu betah itu Pak. Udah aneh sekarang Pak nih emang. Dari kapan aneh semua sekarang Pak. Jadi Pak yang ini Pak yang mulia. Padahal Pak yang mulia, waktu Pak Ali target di subuh salam, kalau kita niat itikaf Pak, malah makas itikaf Pak yang mulia, maka 4 Allah akan beri kelebihan pada kita. 4 kelebihan. Pertama sekali Pak yang mulia, Allah mudahkan kita untuk buat amal maqami. Yang kedua, Allah akan mudahkan kita untuk buat dakwah sesuai arahan. Pak yang mulia, Bapak yang mulia, bangkitnya agama, hidupnya agama bila dakwah dijalankan. Bapak yang mulia, rusaknya dakwah ini Pak apabila ahbab buat kerja tidak ikut arahan. Pak yang mulia, kapal Pak, kapal aja kalau kompasnya rusak mau ke Jakarta karena rusak kompasnya sampai ke Australia Pak sekarang. Begitu Pak dikatakan. Kata masa kita mahala. Setiap ahbab dengan mahala, dengan halqoh Pak yang mulia, dengan halqoh, dengan markas daerah, markas Marelan, markas Jakarta, Nijamuddin Pak. Kata masa kita, kata masa seperti bayi kepada susu ibunya, nggak bisa lepas Pak. Kalau udah nggak netek Pak, nangis, lama kurus, kurang gizi, muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Jadi ahbab muntaber, jadi AMP Jumidar muntaber, mundur tanpa berita Pak yang mulia. Sama gitu. Mesti ada hubungan Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa. Dahan ranting tetap ada hubungan sama dahan, baru jadi, baru subur Pak. Kalau enggak Pak yang mulia, kalau nggak ada hubungan, entah apa lah Pak, dia punya foto. Nggak ada hubungan Pak dikatakan. Bapak yang mulia, apalagi kalau kita tidak hadir musyawarah mingguan markas. Udah Pak, kalau kami di Kota Madia, di RS, kalau Jumidar Pak tidak datang musyawarah mingguan markas, maka dia tidak boleh mimpin musyawarah. Ya kan? Musyawarah Pak yang mulia. Kata masa kita, masa itu cuti 3 hari ke rumahnya, mungkin anaknya kawin, cucunya sunat, dia balik ke Nijamuddin. Waktu musyawarah besar sama Maulana tidak diminta usulan, karena otaknya masih goyang-goyang Pak. Ya kan? Goyang-goyang. Apalagi sudah 1 bulan nggak ke markas, udahlah gini-gini lah kotaknya, udah nggak tahu, ya. Salah Pak ya, udah gini gue nggak tahu apa-apalah, udah nyeleneh. Sekarang banyak aku nyeleneh Pak. Jangan ikut nyeleneh, jadi ikut arahan. Salah Pak ya. Pokoknya mahalah, halqoh, markas daerah, markas Jakarta, Nijamuddin, itulah kita nih Pak. Yang tidak seperti itu, Pak yang mulia, bukan bahagian daripada kita. Salah Pak ya. Jadi penting Pak ini markas dihidupkan. Yang kedua Pak, yang ketiga adalah Pak yang mulia, yang ketiga Allah mudahkan kita untuk berangkat negeri jauh. Yang keempat Pak yang mulia, Allah akan mudahkan kita. Allah nggak sebelum kita pergi haji. Ini 4 kelebihan daripada masa kita. Salah Pak ya. Salah Pak. Kenapa itu ditanya maju dakwah Pak? Karena masyarakat mereka paham. Satu orang bayan taklim pagi, udah taklim Pak, musyawarah harian. Besok malam markas Bang, siapkan abang bedding makanan, siap masak bawa ke markas. Alhamdulillah. Udah makan tengah malam rupanya naik ampernya. Dia pun pulang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Bang Husin. Bang Husin mana? Ya suami enggak. Bang Husin saya itikaf di markas. Ini bukan Bang Husin, ini jinnya Bang Husin. Nggak ada pintu untuk Bang Husin. Kalau kita kan tidak, Bang, nanti kalau pulang beli sate ya, mie ayam ya, apa yang mulia. Tapi itu di sana, nggak di Bengkulu. Bengkulu Masya Allah, salah Pak ya. Seperti itu Pak dikatakan. Aneh Pak. Ya, jadi kita lihat Pak, salah Pak ya.
niat Pak, insya Allah mulai hari ini sampai kiamat malam markas kita itikaf, insya Allah Pak. Nggak ada, tengok semua batu bara, rantu, asan, alah 1, 2, 3 sampai kata malah saat walaupun kita terbahasa karena penuh berdiri Pak tidurnya. Sekarang bisa berdiri Pak Sofyan, main bola bisa di sini, main bola Pak, main bola bisa di sini. Besar Pak yang mulia. Beginilah kondisi dakwah Pak kita. Macam mana bisa maju? Nggak bisa maju Pak. Hah? Tengok Pak itu di Nizamuddin itu, Allah, di Kakril, di Pakistan, Allahu Akbar Pak. Sampai nggak cukup malam markas, penuh Pak, penuh sekali. Nah, jadi Bapak yang antara selagi markas partai dia hidup seperti ini Pak yang mulia. Dulu kita minta markas, oh markas, begado, minta markas Pak yang mulia. Ulama 10, negeri jauh 10, 4 bulan 100, apalagi Hikmat Nizamuddin. Tapi ketika markas putus, nggak ada yang ngisi. Ini mana semuanya orangnya? Yang dikasihkan bukan jin, kan manusia. Tapi kok nggak ada orangnya? Ini mana semua ini? Pak yang, karena kita rekayasa Pak yang mulia. Pak yang mulia, kita minta markas tapi nggak tanggung jawab. Macam mana markas bisa nih hidup Pak yang mulia? Jadi ini penting di markas ini Pak. Ini ruh daripada semua daripada mahal-mahal ini Pak. Memang kita perlu markas Pak. Tapi ini bukan maksud betulnya. Harusnya kami keluar di Oman, nggak ada markas di Oman. Tapi hidup dari satu mahala berangkat ke Prancis, satu mahala berangkat ke Inggris, Mas Turo berangkat ke Amerika, hidup Pak. Di Oman nggak ada markas, di Mekah nggak ada markas Pak yang mulia. Di Jepang adalah markas. Tapi Pak yang mulia, walaupun nggak ada markas di Oman, tapi dakwah itu hidup Pak yang mulia. Dakwah hidup, mereka keluar Pak yang mulia daripada masjid masing-masing Pak yang mulia. Saya dua kali ke Oman, satu di Mas Turo, dengan Ustaz Mahmud dan kawan-kawan. Maka Pak yang mulia ini penting sekali Pak. Jadi dihidupkan Bapak yang mulia. Ini Pak kita ada markas Pak yang mulia, tapi kita datang ziarah, beli buah mau potong Pak, ada pisau? Nggak ada pisau. Astagfirullah, markas ini nggak ada pisau, ini piwe Pak, markas opo ini? Pisau nggak ada, mau masak cai nggak ada, dapurnya Allahu Akbar Pak, ya kan? Bapak lah bangun rumah 10 miliar besar Pak, tapi nggak ada dapur, nggak ada WC, mati orangnya Pak. Ya Pak, ya mati lah, nggak ada WC Pak yang mulia. Ini kondisi Pak, ini kondisi. Heran malaikat Pak, tengok ini markas dakwah ya, si antar kok gelap aja ini. Pak yang mulia. Maka Pak yang antara, maka kita sangat penting Pak sekarang ini baik takaja. Maka takaja itu belum daripada markas Pak yang mulia. Maka Pak yang mulia, arahan daripada Nizamuddin dan Jakarta Pak yang mulia, untuk markas provinsi Pak yang mulia wajib hidup 24 jam. Pak yang mulia 24 jam Pak yang mulia. 24 jam Pak yang mulia. Untuk daerah juga hidup 24 jam tapi dengan amalan. Kalau daerah Pak ya, kalau markas pusat ada jemaah nggak ada jemaah tetap ada taklim. Ada taklim zuhur, ada muzakarah maqami, ada bayan maghrib, ada itu sahabah, ada bayan subuh, ada musyawarah harian. Ada nggak ada jemaah tetap hidup 24 jam. Kalau maka daerah Pak yang mulia, kalau dia nggak ada jemaah, dia ada fikir harian di markas. Tapi kalau ada jemaah wajib hidup 24 jam. Ini arahan Pak yang mulia. Bapak yang mulia, bagaimana menghidupkan 24 jam markas provinsi Pak yang mulia? Kita contoh Nizamuddin. Kenapa ini cuma ramai orang Pak? Kenapa bisa hidup? Karena Pak yang mulia itu dibantu oleh seluruh para rasulullah seluruh dunia. Indonesia, Hikmat Nizamuddin, Malaysia, jadi penuh Pak. Seluruh dunia Pak mengirim 2 bulan untuk Hikmat Nizamuddin, jadi penuh. Karena jemaah ramai sekali, jemaah seluruh dunia datang Pak yang mulia. Jakarta, kenapa Jakarta bisa hidup Pak yang mulia? Maka karena dibantu oleh provinsi yang ada di Indonesia Pak yang mulia. Macam kami Sumatera Utara dengan Aceh bulan 3 1 bulan Pak yang mulia. Jadi penuh Pak yang mulia. Jadi Pak yang mulia, bagaimana caranya menghidupkan markas Pak 24 di provinsi? Itulah dibantu oleh markas-markas daerah Pak yang mulia. Kalau kami di Sumatera Utara Pak 1 bulan. Sekarang ini yang Hikmat Labura, Tapsel sama Asahan Pak yang mulia. Asahan. Mereka 1 bulan Pak. 1 bulan. Hikmat di Marelan, maksud dan keperluan Pak yang mulia. Jadi selama sebulan Pak yang mulia, maksud dan keperluan diisi.
Pokoknya jemaah datang tuh yang ngasih makan tuh 3 ini Pak dikatakan. Labura, Tabsen dan Asahan. Bapak yang mulia, Masya Allah, ini Pak jemaah kita datang. Pak yang mulia, ya kan? Nah, Bapak yang mulia dan juga dibantu untuk markas daerah Pak. Untuk markas daerah Pak yang mulia, ada 4 komponen Pak ini. Yang pertama sekali adalah jadwalkan AMP-nya. Kalau kami AMP Pak, saya nih bulan 3 1 bulan, tiap bulan seminggu, minggu keempat, ya kan? Nah, minggu keempat Pak. Nah, jadi AMP jadwalkan 20 AMP jadwalkan dia seminggu. Kalau nggak mau 3 hari apa yang mulia. Nah, AMP Pak Jumidar yang nggak mau berkhidmat di markas Pak yang bagus mundur aja lah. Ajukan surat, nggak sanggup saya. Berarti dia ini dipakai, nggak dipilih, nggak dipakai sama Allah. Dipilih Pak, tapi nggak dipakai sama, kan rugi. Dipilih, dipakai, digunakan Pak yang mulia. Yang terakhir impian kita adalah dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi SAW Pak yang mulia. Ini harapan kita, bukan dipilih, dipilih Pak yang mulia, dipakai, digunakan, dibuang, rugilah. Atau diparkirkan, parkir gak gerak-gerak Pak, rugilah. Bapak, ini AMP Pak, ini AMP ya, AMP ini. Jadi ini AMP ini, di setiap hari itu ada AMP-nya di markas. Gila-gila Pak yang mulia. Yang kedua Pak yang mulia adalah kalau kita maka daerah. Tapi kalau maka daerah Pak adalah halko Pak yang mulia. Contoh, Siantar ada berapa halko? 14 halko, dibagi Pak. 2 halko, 3 atau 2. Seminggu lah, nggak apa, seminggu sekali Pak bertukar-tukar. Kalau semalam di Bengkulu, 1 halko. Makanya nggak ramai Pak, 1 halko, 1, 2, 3, 11 minggu, 12 minggu baru balik pertama balik. Jadi kan nggak berat Pak dikatakan. Jadi orang yang hikmat itu adalah markas-markas daerah. Bapak ya akan maju kita. Mana-mana halko Pak yang nggak mau hikmat di markas, nggak akan maju Pak sampai kiamat. Wallahi Pak dikatakan. Kalau Bapak nggak ada kuat untuk markas, nggak akan maju jadi kargo, nggak ada kuat dia Pak. Bapak yang mulia, kan kita nggak jarang ke kantor. Pegawai jarang ke kantor, kena pecat lah. Nggak mungkin pegawai jarang ke kantor jadi manajer. Mimpi Pak yang mulia, mimpi Pak. Salah Pak ya, insya Allah begitu dia. Jadi kita nih rajin Pak, harus ke markas dia begitu. Jadi Pak nih tolong Pak, kuatkan Bapak yang mulia. Jadi jangan 1 2 orang, kerahkan semua orang. Hikmat seminggu. Bapak yang mulia, ini seminggu termasuk intikoli. Intikoli kita. Jadi jangan mikiri jaulah 1, jaulah 2 mau komi. Izin ya, taklim rumah. Itu bukan taklim rumah, mau nggarap orang rumah. Iya, bukan taklim rumah itu. Orang udah. Kalau Bapak sudah di markas, maka seluruh kawasan sudah di bawah kita Pak. Pikirnya itu. 14 halakoh di Siantar itu udah pikir kita. Halko nggak datang, mahala nggak datang, ada muzak, ada JBH, ada usuli 4 bulan negeri jauh, ada apalagi ada taklim dengan masturot, ada pertemuan ini semuanya. Ini dari mana dikirim ke sana? Pak yang dikirim, AMP dikirim Pak yang mulia dengan halko itu. Yang ketiga Pak yang mulia, yang ketiga adalah orang yang sepertiga hidup, amlak Pak yang mulia. Kita kalau bayar, insya Allah sepertiga hidup, insya Allah katanya. Sampai separuh bangun. Tapi ketika ditagih, aku niat aja. Ini kok Pak sampai 10 lemari Pak, sampai habis sepertiga hidup. Tapi ketika diminta, tak ada orangnya. Ini selalu nokoh rupanya, bukan nokoh. Nokoh Pak dikatakan. Nah sepertiga hidup. Di Siantar ada berapa sepertiga hidup? 109 bayangannya saja. Tapi tak ada yang mau ke markas. 100 orang Pak kata sebagai di Siantar ini. Bagi 4. Ya kan, bagi 4. Berarti setiap hari Pak di Siantar ini ada 26 orang yang sepertiga hidup. Ngeri kali lah, lebih hebat daripada Sumatera Utara, Medan. Tapi itu ngomong aja, tak ada pun. Waktu kemari kunci semua, tak ada juga. Ya. Salah Pak ya. Ini sama semua sama, Ranto sama juga. Datang ke markas, mana Pak? Nggak ada orangnya. Ada, cuman pura-pura aja nggak ada.
Pak yang mulia. Maka Pak yang mulia seminggu. Jadi kita bagi sepertiga hidup, Pak yang mulia. Hari ini Pak sepertiga hidup, tapi seperti nggak hidup. Ya Pak ya. Ya Pak. Begitu. Yang ketiga Pak, yang keempat. Siapa yang keempat? Yang keempat itu adalah mahala yang ada di sekitar markas. Ya. Jadi mahala yang dekat dengan markas Pak, datanglah musyawarah harian ke markas. Nah, dia tahu takazah macam Jakarta kan datang tuh ramai-ramai dari mahal terdekat, yang dekat-dekat Pak aja, bukan jauh-jauh. Yang sekitar kota Bengkulu, kota mendekat Pak, nggak jauh. Tapi hari ini Pak tengok, sepertiga hidup semuanya kota Madia. DS tak ada, BNJ tak ada, DSU tak ada, Karut ada Pak yang mulia. Bapak yang mulia, ini markas macam bapak kita. Macam bapak kita nih Pak. Satu orang mungkin bapaknya, mamanya ini buta huruf, Pak yang mulia, buta huruf dia. Tapi anaknya insinyur, doktor, pegawai bupati, camat. Tapi tetap itu hormat pada bapak dia, Pak yang mulia, bapak dia. Bapak yang mulia, bapak dia, hormat dia. Tapi kalau bilang bapaknya bodoh, buta huruf, anak durhaka nih Pak, nggak berkah dia hidupnya. Ya salah Pak ya? Iya. Itu Pak dikatakan. Jadi halko-halko yang nggak mau hikmat di markas, ini halko durhaka ini. AMP yang nggak mau hikmat di markas, ini AMP durhaka ini. Karena kenal dakwah lah jadi AMP, karena dakwah lah jadi pesalah, jadi jumidan. Kenapa nggak ke markas? Oh ya, kalau nggak ada markas, nggak ada halko, nggak ada mahala, nggak ada maka daerah Pak yang tak ada. Kalau nggak ada bapak mama, nggak ada kita Pak. Nggak mungkin kita macam lahir macam Nabi Adam, atau unta Nabi Soleh keluar dari batu, enggak. Karena ada bapak ada mama, kita keluar daripada dunia nih Pak yang. Salah Pak ya? Itu kita kena paham Pak yang mulia. Tapi kita nggak merasa durhaka Pak yang mulia, kita merasa hebat sudah enggak Pak, tidak Pak yang mulia, tidak. Maka Pak yang mulia, jadi ini 4 Pak komponen yang akan hidupkan markas kita. Semalam kami sudah di Bengkulu, sudah jalan Bengkulu. Pertama Payang, jalan nggak Bengkulu sudah? Maaf Pak Faisal, udah jalan. Alhamdulillah Pak. Kota Bengkulu sudah hidup 24 jam. Kalau nggak hidup Pak yang mulia, kalau nggak hidup, maka hidup satu Bengkulu tuh berdosa sama Allah Ta'ala. Kan kalau nggak ada azan di kampung itu, nggak ada azan sekali aja, satu kampung itu nanggung dosanya Pak yang mulia. Sama Pak gitu. Ini Bengkulu 2000 ahbab. Siantar berapa ribu ahbab? 2000 ahbab Pak Siantar. Bapak kan sering jalan ke Sapar ke Jakarta, WC Pak. WC cuma 2 orang aja Pak, hidup 24 jam. 2 orang yang jaga 24 jam dia. Indomaret 4 orang 24 jam. Galon 4 orang 24 jam. Lah ini markas 2000 orang, 1000 orang, nggak 24 jam. Kemana semua orangnya nih Pak? Betul nggak Pak? WC Pak 2 orang 24 jam. Jaga begini-gini, jaga tuh. Datang orang tahu. Walaupun 2000 Pak dipalar dia Pak, nggak tidur. Allahu Akbar Pak. Salah Pak ya? Baru itu amalan Pak yang mulia. Baru akan amalan. Bapak yang mulia, barulah AMP, AMLA Pak yang mulia, yang hikmat, yang nggak ada tugas Pak yang mulia. Kemudian yang sekitar mahala masjid Pak yang mulia itu bermusyawarah untuk seperti takazah. Hari Minggu malam Senin Pak, kalau kami pertemuan negeri jauh. Mana pertemuan negeri jauh? Kemudian malam Selasa Pak yang mulia itu, malam Rabu itu adalah Selasa itu adalah musyawarah mingguan markas. Jam 5 kita ada musyawarah su'bah. Datangi Pak. Su'bah neja, usul orang neja. Su'bah masturo, su'bah seketika hidup. Jadi su'bah itu rame Pak, jam 5 itu rame. Inilah Pak Gajali, tak ada orang. Ada su'bahnya Pak, tapi orangnya tak ada. Sama Pak. Islam KTP, orang Islam nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, berzina, mabuk. Kita bilang Islam KTP. Sekarang terkenal Pak, su'bah KTP. Ada subahnya tapi tak jalan, sama itu Pak yang mulia. Salah Pak ya? Itu Pak yang mulia, subah satu orang, kalau bisa setiap subah itu 20 orang
Jadi kalau satu mati ada gantinya. Nah, ini supaya cuma satu orang mati dia atau keluar dia, habis tak ada, nggak ada Pak yang mulia. Nah, ini takaja sudah semakin besar nih Pak takaja. Kami Pak takaja ke mana-mana nih Pak. Dua nih Pak yang sering absen kadang-kadang. Ya, pertama adalah pelajar, yang kedua tunarungu. Ada masturat Pak yang mulia. Ini dikuatkan. Saya minta Pak nih pelajar dikuatkan, tunarungu dikuatkan, dan masturat ulama juga dikuatkan. Semualah dikuatkan Pak yang mulia. Salah Pak ya. Ini takaja kita tuh semakin lebar ini. Karena ini subah di Kaltim. Kita mesti lengkap bawa subahnya ke sana ini. Pak yang mulia. Macam mana supaya sukses subah itu? Ya seminggu Pak, seminggu sebelum musbah, maka rombongan sudah dikirim ke daerah Takaza untuk membentuk musyawarat subah kawasan dan subah maka daerah. Baru kita giring mereka ke pusat musyawarah subah nanti Pak di Muara Badak. Nanti Pak ini di Bengkulu ada musyawarah subah tanggal 16-17 Pak yang mulia. Maka sebelum ini Pak, besok atau lusa sudah jalan ke Bengkulu. Masing-masing sudah takaja ke Agama Makmur, ke Muko-Muko, ke Ipo, ke Lebong, ke Curug, ke Payang mulia, ke Arga Makmur, ke Bengkulu. Jadi hafal saya Pak, baru sekali. Ya Pak, Masya Allah, hafal saya, Masya Allah. Pak ya, Pak yang mulia, dikirim seminggu. Bentuk musyawarah subah dulu, Pak yang mulia, bentuk musyawarah subah dulu, baru giring orang itu ke. Jadi ini absensi. Arga Makmur berapa? 3. Nggak nyambung 3, dia subah apa lagi? Subah nengok-nengok aja. Pak yang mulia, iya, saya pernah Pak dulu ke Padang Serangan. Biasanya ini Padang Serangan ini Pak, nggak pernah lengkap subahnya itu. Satu mobil. Gue bilang sama mereka, kalau satu mobil bagus gak usah datang lah, malu-malu markas saja, tutup markasnya. Ngamuk orang tuh, satu bus datang Pak, waktu bus subah. Itu baru betul. Ini absensi. Rantau perapat biro 6. Sergei berapa? 7. Nggak lengkap dia. Kita makan mau lengkap 4, 5 sempurna, tapi dalam dakwah kita ini nggak lengkap. Jadi banyak-banyak datang Pak. Berapa Padang Serangan? 30. Berapa Rantau? 30. Tengok semalam. Berapa DCS? 109. Begitu. Ini marka daerah gaya luas biro 6 orang. Kota Cani 4 orang. Ini apa gitu Pak? Apa kerja jumidarnya? Apa kerja pesalanya tuh Pak? Makan-makan aja itu kerjanya, minum cair. Kerja Pak itu, dia keliling kita, datangi itu. Satu orang satu mobil berangkat, satu orang satu mobil. Betul. Berapa halkoh di Kota Cani? 10 mobil. Berapa di Siantar? 14 mobil. Mobil banyak Pak. Bilang sama orang itu, kalau mobil ini mau jadi bahan api neraka, simpan di rumah. Kalau surga, bawa Takaza. Begitu Pak. Salah Pak. Ya gunakan Pak, gunakan itu mobil untuk takaja agama Allah. Nanti akan dipansai mutiara, terbang dia. Mana Pak Sofian? Ayo masuk Pak yang orang payah-payah dia ke surga Pak dengan terbang dengan mobil dia sayap daripada Allah Taala. Begitu. Salah Pak. Insya Allah. Sekarang Bengkulu ini ada 11 mobil, melebihi Pak. Ya kan? Dulu cuma 12, tapi semangat mereka jadi mas mobil Pak yang mulia. Masya Allah. Maka Pak yang mulia begitu Pak, jadi maka Pak lihat ini makasih penting Pak. Salah Pak ya. Jadi ini kata-katanya ini udah mulai malap ini kerja-kerja markas daerah. Jadi ini Pak, terus jadi ada pusing tuh, ada pikir harian, ada gerak harian Pak yang mulia, ada yang doa hari-hari Pak yang mulia. Bapak yang mulia paling sering pesan Pak, mesti ada orang yang pikir Pak di markas ini, di markas kita nih Pak ya, orang yang pikir sungguh-sungguh kata Maulana Sa'ad agar macam mana markas ini bisa hidup 24 jam. Pikir sungguh-sungguh Pak yang mulia. Kalau nggak ada pikir mana bisa? Mesti ada yang pikir sungguh-sungguh Pak yang mulia macam mana ini subah bisa hidup. Udah akan jadi jalan dia Pak. Sekarang mikirin dunia Pak, dunia semua. Mikirin HP semua Pak sekarang. Tapi agama nggak dipikirin, nggak bisa Pak begitu. Salah Pak ya. Jadi ini amanah daripada orang tua kita. Jadi Pak yang mulia, ini markas merupakan generator daripada halko dan mahala. Jadi semua takaja. Kalau yang hikmat 20 orang, yang sepertiga hidup ada 20 orang, sudah 40 Pak yang mulia. Kemudian yang dekat dengan markas ada 10 orang, sudah 30. Yang AMP-nya ada 3, sudah 30 orang, 40 orang Pak di markas.
Udahlah, Pak yang hebatlah itu dah. Semua takaja bisa selesai Pak yang mulia. Semua takaja ulama selesai. Amlak ulama, amlak negeri jauh, amlak masturot, amlak bermula dari markas Pak yang mulia. Semua takaja jadi bermula dari markas, baru dia nampak ruhnya itu Pak yang mulia, nampak ruh dengan musyawarah Pak yang mulia. Nah, baru akan hidup semua subah, baru akan berjalan Pak semua takaja agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau markas nggak hidup, seperti pabrik nggak hidup, kita buat pabrik tapi nggak hidup, mati pabrik, mana barang keluar. Nah, salah Pak ya, ini salah niat Pak, salah. Allahu Akbar, niat kita ya 24 jam, salah Pak ya, 24 jam kena hidup Pak ya, ini sudah wajib ini. Jadi begitu Pak Entah. Jadi Pak yang mulia, kalau kami Pak di Makassar sudah di Bengkulu sudah azab dan niat. Alhamdulillah Pak di Marelan sudah 5 tahun Pak markas makan nggak bayar. 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, 4.000 orang Pak makan nggak bayar. Kenapa seperti itu? Karena Pak yang mulia, kami yang ada di kota itu Pak yang 43 halakoh setiap bulan tuh ngasih beras 30 kilo, 60 kilo Pak, 60 kilo. Jadi beras ada. Kalau beras udah ada, udah gampang Pak. Macam Bengkulu sudah alhamdulillah sudah niat Pak yang mulia. Dia ada 11 kawasan. Satu kawasan sebulan 30 kilo beras. Kan enggak, aduh. Kalau udah datang Pak dia katakan beras, kalau ada jemaah datang tinggal beli telur, tinggal beli Indomie, tinggal beli ini Pak yang mulia, mudah. Tapi kalau nggak ada orang, Allahu Akbar. Pak Haji Ja'far, ada tamu datang. Pak Abrahman, tamu datang. Pak Sofian, ada tamu datang. Itu aja Pak. Pak Ma'ruf, Pak Bada, ada tamu datang. Itu aja Pak. Tapi kalau udah ada khidmat, ada beras, udah gampang Pak. Namanya orang lapar Pak. Orang lapar Pak nih, Masya Allah. Orang lapar ini nasi sama telur sama itu udah, wah sudah kenyang, udah alhamdulillah. Ya, yang penting nasi makan. Karena Pak yang mulia ini ahbab nggak takut mati dia, tapi takut lapar. Takut lapar. Bagi Sumatera Utara, ya memang terkenal nggak takut mati, tapi takut lapar. Kalau udah lapar tuh berantem lah itu, gaduh itu. Udah mulai salah Pak ya. Tapi Bengkulu enggak insya Allah ya kan. Tahan. Bengkulu jam 11 malam Pak dia tahan. Oh tenang. Pagi jam 10 malam pagi sarapan. Tapi tenang-tenang aja Pak. Masya Allah ya. Salah Pak ya. Jadi inilah Pak, inilah markas di tempat kita ini. Jadi kita semua tanggung jawab macam mana markas bisa hidup Pak. Ini karena kita sudah minta sama masa kita, supaya ini jadi markas kita akan hidup 24 jam Pak yang mulia. Jadi Pak yang mulia. Jadi kalau maka daerah dengan amalah, setelah ini musyawarah takaja usuli, takaja kesana, takaja ini. Kalau kita Pak dari Marelan mengunjungi markas Siantar, mengunjungi markas Berandan, markas Padang Serangan. Jadi dari markas provinsi Pak mengunjungi semua markas-markas yang ada di Sumatera Utara. Sama Pak seperti itu. Nanti di kota Bengkulu Pak ya, di musyawarah mengunjungi seluruh kabupaten yang ada di Bengkulu. Jadi hidup Pak, pusing terus masuk keliling, Masya Allah, akan hiduplah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah Pak ya. Bapak yang mulia, alhamdulillah sekarang takaja agama Pak semakin banyak Pak yang mulia. Bahkan sekarang sudah mentok. Mentok nih Pak. Mentok Pak nih Pak yang mulia. Sekarang ditarget Pak, kemarin datang masa kita, sekarang ditaskel seumur hidup 6 bulan Pak dikatakan. Sekarang arahan masa kita rumah 24 jam, masjid 24 jam, markas 24 jam, dan ditaskel seumur hidup untuk agama Allah Ta'ala. Karena udah parah kali Pak suasana ini Pak yang mulia. Bapak yang mulia, hidupnya agama nih Pak dengan dakwah. Kalau dakwah nggak jalan mati. Semalam jemaah kita dari Serbia Pak baru pulang. Di Serbia Pak baru pulang kemana Pak Haji Khalid Kalkuzari. Dulu ada 300 masjid Pak di Serbia. Tapi ketika mereka datang sudah habis semua. Mana masjid? Masjid hancur habis Pak yang mulia. Tinggal 1 masjid Pak yang mulia. Kita bisa bayangkan Pak, satu negara Pak kalau dakwah nggak ada, bukan satu kampung, satu negara habis agamanya Pak. Jemaah kami ke Armenia, jemaah dunia Pak pertama ke Serbia, jemaah dunia pertama ke Armenia kami waktu 2017 ya, lupa saya Pak, Pak yang mulia. Di kota Yerevan, ini Armenia dulu negeri Islam, di bawah Turki Utsmani, Pak yang banyak madrasah pondok ulama di sana. Tapi ketika kami datang sudah disambut dengan pintu gerbang wine.
country oven, negeri penghasil arak terbesar di dunia Pak yang mulia. Kami datang Pak sama Ustaz Marjo, datang malam-malam, tengah malam, Masya Allah, masuk hotel, heran Pak, terkejut, oh, kamu dari mana ini? Ya, kami bukan dari langit, dari Indonesia. Langsung takut dia Pak. Taulah serban-serban Pak, jos-jos Pak yang takut dia. Pak yang mulia, no room. Kami jalan sampai di hotel Pak yang mulia. Maka sama orang, ada nggak ada masjid habis. Kita bisa Pak, satu negara Pak habis Pak agama kalau dakwah tak ada. Jadi Pak yang mulia, ini negara jauh Pak, penting. Bapak yang mulia, Masya Allah Pak yang mulia ya, Bapak yang mulia, kita bisa bayangkan. Pak yang mulia. Tapi di Jepang Pak, Allah ajib Pak yang mulia, negara penyembah matahari. Tapi karena dakwah hidup Pak yang mulia, sekarang Pak di Jepang ada 7 markas. Dan gak ada yang numpang, semua markas sendiri punya. Gak ada yang numpang Pak di Jepang, semua markas sendiri. Yang paling besar di mana Pak? Di Nagoya, 3 tingkat. Dulu nih tempat judi, racun, atas masjid. Mereka kuat amalannya Pak, bersatu. Indonesia, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, mereka buat usaha dakwah. Alhamdulillah Pak, kepanasan dijual Pak. Jadi sekarang 3 tingkat ini jadi markas dakwah dan masjid di kota Nagoya Pak yang mulia. Ya. Salah Pak ya. Jadi alhamdulillah kita jalan semua Pak, ada markas daerah. Kalah Bengkulu sama Jepang. Iya. Di Hamamatsu, di Nagano, di Tokyo, di Gunma, di Sianjo Pak yang mulia, di Nagoya ada markas. Di Bengkulu 1 markasnya. Allahu Akbar. Kalah di Jepang. Di Jepang Pak, negeri kafir, di 7 markasnya Pak yang mulia. Salah Pak ya. Jadi Pak yang mulia, mudah-mudahan Pak dengan Bengkulu insyaallah nanti akan ada 11 markas Pak di Bengkulu insyaallah. Maka Pak ya ini Pak dikatakan. Jadi zalim Pak kita ini. Pak yang mulia, dulu para sahabat Nabi sampai para sahabat Nabi sampai dikatakan para sahabat Pak, kendaraan, rumah, makanan, pakaian nggak layak hidup Pak ya, kendaraannya nggak layak hidup, ilmunya tak ada, buta huruf, rumahnya gubuk, kendaraannya unta keledai Pak yang mulia, sekilas yang punya kuda, makanannya kadang-kadang enggak, pakaiannya nggak ganti-ganti sampai kuning-kuning Pak. Kita kan pakaiannya Haramain, An-Nur, Thailand, wow, pokoknya sekarang jadi kartun model. Lewat wangi, Masya Allah ya Pak ya, nggak ada kartun bau, nggak ada Pak sekarang, kartun bau nggak ada, semuanya wangi-wangi, licin-licin sekarang Pak, Masya Allah, pakai bedak, pakai camas, pakai sabun Pak ya. Jadi nggak mau takazah, takut hitam. Sekarang Pak banyak kartun klimis Pak sekarang itu. Iya, takut dia. Bersih-bersih, pokoknya klimis-klimis Pak kartun sekarang. Takut Pak nggak mau naik angkot, nggak mau naik motor lagi. Masya Allah, ini aneh, ini aja Pak. Para sahabat dikatakan. Tapi Pak dengan seperti ini Pak, para sahabat, negara mana mereka nggak pergi? Semua negara pergi. Kita rumah kita, Allahu Akbar. Ini rumah sahabat ke rumah korun ini. Tiangnya Pak bisa negeri jauh. Assalamualaikum Pak, saya pernah usul datang Pak di dekat 3 sana. Datang kampung. Masya Allah, ini negeri jauh. Masya Allah Pak, ini pagar Bapak di rumah bisa negeri jauh. Satu jemaah nih, pagarnya saja di kampung, pagarnya besi, tiang rumahnya tinggi macam tiang Roma. Allahu Akbar, kayak apa lagi Pak? Masya Allah. Tapi tak takut, gak ada duit. Allahu Akbar Pak. Tapi alhamdulillah kita datang berangkat negeri jauh Pak. Pulang negeri jauh dapat meninggal dunia, alhamdulillah. Berhasil, alhamdulillah. Ya kalau dia belum negeri jauh kan jolim dia sama Amerika sama Eropa. Apa Pak waktu kami di Jepang? Antum zolimun. Kamu nih orang zolim katanya. Kenapa? Ya kami ini orang Jepang, day and night, malam ciptakan pikir, menciptakan benda-benda. Sehingga kami ekspor negara kamu. Each of your houses, setiap rumah kamu ini ada made in Jepang. Kereta Jepang, mobil Jepang, motor Jepang, AC Jepang, semua ada Jepang. You live nice and comfortable. Hidup kamu mudah dan senang. Tapi kamu punya kalimat la ilaha illallah. You not export my country. Tengok kakek saya, nenek mati tanpa iman, mereka masuk neraka selama-lamanya. Nanti di akhirat kamu tanggung jawab sama Allah Ta'ala. Apa Ta'ala Pak? Nggak mobil ya. Kalau yang punya mobil negeri jauh jolim nih Pak. Yang punya mobil Pak nggak negeri jauh jolim itu Pak. Jual mobilnya, berangkat negeri jauh. Tukar mobil jelek apa-apa.
nanti pulang-pulang beli lagi. Salah Pak? Tak aja sekarang banyak Pak. Masya Allah. Alhamdulillah Pak, Indonesia nih Pak, di zaman-zaman Covid, alhamdulillah Pak, sekarang kita nih bahkan bukannya yang tak berjanggut yang mulai ke negeri jauh, yang tak berjanggut. Ini Pak, yang tak berjanggut jemaah Masturah udah keliling dunia, yang berjanggut mesti ngitung dunia, kan rugi. Tembus Pak, alhamdulillah, tembus Pak jemaah ke negeri jauh Pak yang mulia. Alhamdulillah, jemaah berangkat. Orang masih takut ini. Apa bisa? Corona di ini. Nggak ada rupanya Pak. Itu cuma nanya karena kita banyak baca koran daripada baca Quran. Karena jarang ke markas kita Pak. Insya Allah Pak. Jadi kalau ini lewat Pak ini negeri jauh Pak terbang ini, maka negara-negara yang kuat coronanya, apa kata mereka? Awas kau corona, dai-dai Indonesia ini akan berangkat ke negeri jauh. Awas kau. Terbang Pak. Dia pun menenggir Pak. Salah Pak ya. Kalau dakwah ini kuat Pak, insya Allah ini semua akan hilang ini Pak. Akan hilang ini penyakit ini Pak, insya Allah Pak yang mulia. Dakwah kuat Pak. Alhamdulillah Sumatera Utara termasuk yang kuat. Kita yang pertama sekali level 1 yang sudah aman daripada corona. Salah Pak? Kalau kuat dakwah, kuat aja Pak yang mulia, ke Bengkulu kita kuatkan, ke Kaltim kita kuatkan, sehingga lorong-lorong, gang-gang, jalan-jalan, kota-kota yang kita lewati kalau ada corona, corona, minggir kau. Dai-dai Sumatera akan datang ke Bengkulu. Sehingga doa kepada Allah sehingga semua corona dicampakkan ke alam setan dan jin, sehingga semua setan dan jin kena penyakit corona. Insya Allah Pak, insya Allah nggak ada apa-apa Pak. Insya Allah. Bukti kita kemarin ke Sumbagut aman-aman aja. Di Pekanbaru Pak, kita buat paling rame Pak. Datang polisi, datang ini mau ngecek, tapi nggak nampak dia. Tapi nggak ada orang. Pada 1.000 2.000 nggak ada orang katanya. Allah tutupi dengan corona Pak. Orang untuk tameng Pak. Dia takut, nggak ada orangnya. Pak yang mulia. Oh iya. Salah Pak ya. Jangan mati sebelum negeri jauh. Salah Pak. Ini Pak nanti yang di Bengkulu akan terbentuk, cuma target ada 12 jemaah negeri jauh. Kalau mau maju nih Bengkulu Pak, mesti kirim negeri jauh. Ya, sering Pak Amir bilang, markas kita hidup Pak yang mulia apabila ada orang yang korban lebih Pak. Ini kan sekolah, dakwah ini kan sekolah iman Pak, sekolah iman. Kalau sekolah ada yang profesor, ada yang SD doktor, ada yang S2, S1, ada yang sarjana biasa, ada yang biasa-biasa itu Pak, sampai SD, sampai SMP, sampai SD, sampai TK. Ini kalau kita sekolah SD ya nggak jadi lah berjalan sama dakwah seperti itu. Agar maju Pak dakwah tempat kita seperti Ranto Prapan dari Serbia sudah pulang, kirim lagi 2 jemaah ke negeri jauh, kirim lagi jemaah ke negeri jauh, 4 jemaah Pak. Satu markas daerah Pak ada 4 jemaah negeri jauh Pak yang mulia. Siantar kasih niat aja ini belum berangkat ini. Salah Pak ya. Salah Pak ya. Jadi niat Pak insya Allah. Salah Pak ya. Apa Pak yang benar? Dari Sumatera Utara sudah hampir 20-30 jemaah berangkat Pak. Cuman ada beberapa markas yang belum kirim jemaah sempurna. Jangan ketengan Pak, nggak laku. Nempel-nempel macam benalu. Tempel jangan Pak yang mulia. Apa kata Masyarakat? Kata Masyarakat, saya dan uang saya berangkat bersama orang mahalas atau halko saya berangkat ke seluruh dunia dengan harta saya. Begitu Pak yang mulia. Yuk ini aku ada mobil 3 jual 1, yuk kita berangkat semua. Kita tahu Pak berapa kok ada 2, 3 juta, 4 juta. Ayo ini ada 100 juta kita berangkat. Ayo berangkat. Begitu Pak. Itu udah pengorbanan. Kalau Bapak berangkat sendiri ini turis dakwah namanya. Salah Pak ya. Kita Pak perhatian Pak. Ini perhatian Masya Allah Pak yang mulia. Ini udah mau habis akhir tahun. Perhatian untuk markas daerah Labura, Asan Selatan Pak yang mulia, Tanjung Balai, Sergei Pak yang mulia, Sergei, kemudian Batu Bara Pak yang mulia, Sidi Kalang, Singkil,
Subuh Salam, Kota Cane, Pak Yang Mulia. Nih, salah Pak ya. Makas Brandan, Langkat 3, Kodia Binjai, Gaya Luas. Ini Pak markas yang belum membentuk jemaah sempurna negeri jauh. Salah tahun ini Pak. Salah Pak ya. Insyaallah Pak. Dulu Langkat 3 sampai 6-7 jemaah Pak. Sekarang belum nampak lagi. Ini sudah ada alhamdulillah Pak Yang Mulia. Pak Yang Mulia, sekarang DSS Pak sudah 4 jemaah negeri jauh. Itu halako kawasan 4 jemaah. Kota Madia Pak sudah berapa jemaah? Sudah sampai 45 jemaah juga. Bapak nanti datang ke markas Marelan Pak. Bapak markas belok kanan. Rumah Muhammad Fikir, Surbah Tunarungu. Rumahnya gubuk, lantainya tanah. Nyewa pula Pak. Sekarang ada di Turki dia Pak. Pak Yang Mulia. Bapak nggak cemburu kan? Ya Allah, Masya Allah. Pak Yang Mulia. Tanda-tanda usaha dakwah maju, orang-orang miskin bisa berangkat negeri jauh. Insya Allah Pak. Pak Yang Mulia, maka kita berangkatlah Pak. Gunakan. Ini harta, ini Allah yang punya. Malu sama sahabat Pak. Sahabat dengan Allahu Akbar Pak. Ya Pak Yang Mulia. Bapak Yang Mulia, alhamdulillah kita dapat takazah untuk mengirim 200 jemaah Pak negeri jauh dalam masa 2 tahun. 2 tahun Pak 200 jemaah. Sekarang Pak ya, dan juga 400 jemaah untuk IPB. 100 jemaah untuk negeri Neja Masturot dan 150 jemaah untuk IPB. Boleh. Salah Pak. Ya, tolong tulis ya. Salah Pak ya. Asahan Pak, Asahan, mana Asahan? Asahan berapa jemaah negeri jauh? Baru 1 nih keluar. Asahan cepat Pak, Asahan. Berapa? 2 lagi, 2. Asahan Selatan. Apa? Yang IPB berapa? IPB berapa IPB? Asahan. IPB berapa? 2. Masturo Neja 1, Masturo IPB 1, Asal Selatan ada nggak Asal Selatan? Udah pulang 2. Oke, Batang Serangan negeri jauh Rijal 2, IPB 5, Neja Masturo Neja 2, IPB Batu Bara Neja Pak Neja negeri jauh 2 jemaah IPB 2 jemaah 7